وهو مما يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم إيجاب. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan i'tikaf menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, duduk kita, ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Pada kesempatan kali ini kita bahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Fasal tentang sujud tilawah. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang hukum dan jumlah ayat-ayat sajadah yang di dalamnya ada disunnahkan. Para ulama berselisih pendapat, ada yang bilang wajib dan sunnah. Bisa dilakukan di dalam salat, bisa dilakukan di luar salat. Kalau kita membaca ayat ini, nanti dibahas di bab-bab belakang pada pembahasan sujud tilawah, yaitu sujudnya satu kali. Kalau sujud sahwi karena lupa, sujudnya dua kali. Ya, kita suka biasanya itu kalau Jumat ya baca ayat sajadah. Ya, sebenarnya bacanya alif lam mim sajadah, yang sunnahnya tuh full. Jadi yang kalau pengen sunnahnya bacanya alif lam mim sajadah full dan al-insan full. Itu sunnahnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud tilawah dikatakan wa huwa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi. Sujud tilawah ini yang ditekankan untuk kita perhatikan. Para ulama bersepakat bahwasannya diperintahkan sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Tapi ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Kalau perintahnya sujud ada. Ulama berselisih pendapat waqtalafu fi annahu amrun istihbab am ijab. Apakah perintahnya ini sunnah ataukah perintahnya wajib? Sunnah dan wajib. Tapi sepakat itu perintah. Mayoritas ulama mengatakan faqala al-jamaahir, berkata mayoritas ulama laisa biwajib. Sujud tilawah tidak wajib. Walaupun dia baca ayat sajadah kemudian tidak sujud, tidak ada masalah. Karena tidak wajib. Yang mengatakan tidak wajib, bal mustahabun, tapi hukumnya sunnah. Wa hadza qaulu Umar bin Al-Khattab wa Ibn Abbas wa Salman Al-Farisi wa Imran bin Al-Husain wa Malik wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wa Dawud wa ghairihim radhiyallahu anhum. Ini pendapat daripada sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Abbas, Salman Al-Farisi, Imran bin Husain radhiyallahu anhum, sahabat. Kemudian Imam Malik, Al-Auza'i, wa Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahwayh, guru daripada Imam Al-Bukhari, wa Abu Thawr, wa Dawud, wa ghairihim, dan banyak ulama menyatakan bahwasannya sujud tilawah hukumnya mustahab atau sunnah. Jadi kalau ada yang tidak sujud, tidak apa-apa. Tapi kalau imamnya sujud, makmum sujud, jadi wajib bagi makmum. Hukumnya bisa jadi wajib kalau imamnya baca ayat sajadah imamnya sujud, maka makmum wajib sujud. Kecuali nanti pada surat Shad yang khilaf ulama. Nanti caranya seperti apa? Ya, nanti dibahas dalam kitab ini. Jadi hukumnya menurut mayoritas ulama sunnah atau mustahab. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah berbeda. Pendapatnya, beliau mengatakan huwa wajibun. Sujud tilawah wajib. Kalau ada orang lagi salat baca ayat sajadah, tidak sujud.
batal salatnya. Kenapa? Karena wajib hukumnya. Wahtajja biqaulillahi ta'ala, berdalil dengan firman Allah, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudun. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian wahtajja jumhur bima sahha an Umar bin Khattab. Tapi pendapat ini dibantah oleh pendapatnya daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu qara'a yaumal jum'ah 'ala al-mimbar surat an-Nahl hatta idza ja'a as-sajadah nazala fasajada wa sajada an-nas hatta idza kanat al-jum'atul qabilatu qara'a biha hatta idza jaa as-sajadah qala ya ayuhan nas innama namurru bisujud faman sajada faqad ashab wa man lam yasjud fala ithma alayhi wa lam yasjud Umar radhiyallahu anhu rawahu al-Bukhari. Umar bin Khattab pernah jadi khatib. Ini khatib. Annahu qara'a yaumal jum'ah, baca hari Jumat ada mimbar. Jadi Rasul pernah jadi khatib baca surat Qaf aja. Isinya ayat Quran. Ya, isinya Quran, surat Qaf. Di sini ketika lagi khutbah, sahabat Umar bin Khattab baca surat An-Nahl. Di situ ada ayat sajadah dalam surat An-Nahl ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ada ayat sajadah. Hatta idza jaa sajadah nazala fasajada wa sajada an-nas. Sahabat Umar turun. Allahu Akbar, sujud. Jamaah ikut sujud. Allahu Akbar, ya. Kemudian sujud, assalamualaikum, naik lagi khatib. Ya. Jadi ketika lagi baca ayat, lagi khutbah Jumat, baca surat An-Nahl ayat 50, beliau turun dari mimbar kemudian sujud. Hatta idza kanatil jum'ah al-qabilah qara'a biha. Jumat setelahnya baca lagi. Baca ayat yang sama, surat An-Nahl. Hatta idza jaa sajadah. Bedanya apa? Ketika baca surat ini, qala ya ayuhan nas innama namurru bisujud. Ya. Kita melewati ayat yang diperintahkan sujud. Tapi faman sajada faqad ashab. Siapa yang pengen sujud, dia benar. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Sedangkan yang tidak sujud pun tidak mengapa. Artinya apa di sini? Menandakan sunnah. Kalau mau sujud dapat pahala, tidak sujud tidak dosa. Berarti apa namanya? Sunnah. Walam yasjud Umar. Pada hari kedua Umar tidak sujud. Pada hari kedua Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak sujud. Sebagaimana Jumat yang pertama beliau membaca ayat ini beliau sujud. Ini menandakan beliau ingin mengajarkan bahwasannya ini tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Faman sajada faqad ashab. Barang siapa yang sujud maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan sujudnya. Kalaupun tidak sujud, tidak dosa. Jadi kalau Bapak baca ayat sajadah kemudian sujud, ya dapat pahala. Karena tidak sujud pun tidak mengapa. وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. Ini perbuatan dan perkataan ini dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini sepakat dalil yang jelas, dalilun zahir, dalil yang nampak kalau bahwasannya sujud tilawah hukumnya adalah sunnah dan mustahab. Buktinya perbuatan dan perkataan Umar bin Khattab sendiri ya menjadi dalil. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'd. Ikuti sunnah Rasul dan sunnahnya para sahabat. Ya, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ammal jawabu 'anil ayati allati ihtajja biha Abu Hanifah fa zahir. Dan jawaban ya membantah daripada pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah
Fadzahir nampak li'anna al-murada dhammuhum ala tarkis sujud. Ya, ini murad dhammuhum, mencela mereka meninggalkan sujud, bukan perintah sujud. Mereka yang tidak mau sujud, takdziban, sebagai pendustaan, orang yang enggak mau sujud karena dusta. Kama qala ta'ala ba'da balil ladzina kafaru yukadzibun. Ini orang-orang yang mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau sujud. Wa thabata fi sahihain, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim an Zaid bin Thabit radhiyallahu an annahu qara'a 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud. Zaid bin Thabit sahabat Rasulullah membaca surat An-Najm, dalamnya ada sajadah tapi tidak sujud. Nah, kalaulah wajib pasti, kalau memang wajib pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya sahabat untuk sujud. Fasjudu lillahi wa'budu dalam surat An-Najm. Ya, tapi tidak sujud. Ya, kalau misalkan wajib Rasulullah tegur enggak? Tegur pasti. Kayak orang yang sholat suruh ulangi lagi, ditegur sama Rasulullah. Shalli fa innaka lam tusalli. Kalau ini adalah wajib, pasti Rasulullah perintahkan sujud. Tapi Rasulullah memerintahkan. Annahu ay Zaid bin Thabit membaca ayat surat An-Najm, falam yasjud, beliau tidak sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam sajada fi wan najm fadalla anna laysa biwajib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm. Ketika sahabat Zaid bin Thabit baca surat An-Najm, dia enggak sujud, kagak disuruh sujud, tapi Rasulullah baca surat An-Najm sujud. Ya, itu menandakan apa? Annahu fadalla ala annahu laysa biwajib. Ini menunjukkan bahwasannya sujud tilawah tidak wajib. Ini tentang hukumnya. Jadi ulama sepakat diperintahkan untuk sujud tilawah. Kalau kita baca sendiri, baca ayat sajadah sujud. Ya, ada yang sempurna dari berdiri, Allahu Akbar, kemudian sujud. Ya, ada yang berdiri sebagaimana salat kita berdiri dulu lagi baca itu yang sempurna. Ya, kalau yang sempurna sajadahnya itu berdiri dulu. Lagi baca Quran, baca wasjud waqtarib, dia berdiri dulu. Allahu Akbar, kemudian sujud, Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang sempurna. Kalau di luar salat. Kalau yang mau gampang baca kemudian sujud, langsung lagi duduk sujud, enggak apa-apa juga. Ya, itu. Tapi yang sempurnanya berdiri dulu baru sujud, kemudian salam. Itu kalau yang sempurna. Walaupun boleh saja Allahu Akbar langsung sujud. Boleh. Enggak pakai salam lagi, boleh juga. Ya, itu. Tinggal pilih mana pahala yang kemudian, mana yang kecilan. Ya, itu. Tapi itu nanti caranya ada. Ada yang dalam salat, ada yang di luar salat, nanti dijelaskan dalam kitab ini. Fi bayan yang ada di sajadat wa mahalliha. Ayat sajadah ada berapa? Nah, ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Ya, nanti yang satunya khilaf ulama. Amma adaduha fal mukhtaru alladhi qalahu Syafi'i wal jamaahir. Sedangkan bilangannya menurut pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama dan pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab kita, annaha arba'a asyrata sajdatan. Ayat sajadah ada berapa? Ada 14. Jadi kalau Bapak lagi baca Quran sendiri, ya baca ayat sajadah sujud sunnah, dapat pahala. Ya, ada 14. Yang pertama dalam surat Al-A'raf. Ya, yang mau catat biar enggak lupa. Surat Al-A'raf ayat 206. Surat Al-A'raf ayat berapa? 206. Kalau di kitab tidak ditulisin, cuma Al-A'raf saja.
206. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Surat Al-A'raf ayat 206. Ya. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian surat Ar-Ra'du. Surat apa? Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du ayat 15. Surat Ar-Ra'du ayat 15. Kalau baca ini di dalam salat ataupun di luar salat disunnahkan sujud. Sujudnya hanya sekali saja. Bukan 2 kali. Kalau sujud sahwi 2 kali. Jangan sampai sujud sahwi sekali. Ya, sujud sahwi 2 kali, sujud tilawah 1 kali, sujud syukur sekali. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayangan-bayangan mereka, zilaluhum, bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi surat apa yang kedua? Ar-Ra'd ayat 15. Ya, ini banyak yang ditinggalkan sunnah-sunnah, maka perlu dihidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam salat ataupun di luar salat disunnahkan sujud sekali sujud sih. Kemudian surat Al-Isra ayat 109. Nanti yang lupa bisa lihat YouTube-nya. Ya, YouTube daripada Darul Falah dilihat. Ayat 109. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Surat Al-Isra ayat 19. Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Surat Al-Isra ayat 109. Ayat berapa? 109. Kemudian surat Maryam ayat 58. Surat Maryam ayat 58. Ya, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuhin wa min dzurriyyati Ibrahim ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Di surat Maryam ayat 56. Ya. Kemudian surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj ayat berapa? 18. Ini kalau di kitab enggak ada. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasy-syamsu wal qamar والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Surat Al-Hajj sajdatan, ada 2 tempatnya. Sini Al-Hajj ayat 18 dan surat ayat 77. Dalam surat Al-Hajj ada 2 tempat. Yang pertama Al-Hajj ayat 18
dan Al-Had ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi surat Al-Hajj ada dua tempat. Ya. Ayat 18 dan ayat 77. Kemudian surat Al-Furqan, wa idza qila lahum isjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang, mereka menjawab, siapa yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud ini menambah mereka jauh daripada iman. Surat Al-Furqan ayat 60. Ya, kemudian surat An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang punya arsy yang agung. An-Naml ayat 26. Kemudian surat Sajdah ayat 15. Ya, ini kalau hari Jumat dibaca ini. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sajadah ayat 15, sunnah sujud dalam salat maupun di luar salat, surat Sajadah atau Alif Lam Mim Sajadah. Ya, atau Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian surat An-Najm Alif Lam Mim Tanzil, ya, kemudian surat Sajadah ayat 15, surat Fussilat ayat 38, surat Shad ayat 24, An-Najm 62, Al-Insyiqaq 21, Al-Alaq ayat 19. Iqra. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-Insyiqaq 21. Kalau bacanya di akhir ayat, misalkan kalla la dalam salat, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, sujud. Ya. Kalau pengen sujud, misalkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, Allahu Akbar sujud, ya, baca sajada wajhil ladzi khalaqa wa saqahu wa surahu wa la quwwa, kemudian berdiri. Bedanya dia jangan pakai duduk begini, dia langsung berdiri kalau sujudnya. Ya, jadi langsung naik. Allahu Akbar. Jangan begini. Ya, jangan istirahat. Allahu Akbar. Jangan, ya. Itu yang Kiai Fakhruddin ajarkan, ya. Dia langsung berdiri. Sunnahnya lanjutin surat setelahnya. Surat apa? Al-Qadar. Mau langsung ruku pun boleh. Allahu Akbar. Ya, sudah berdiri dulu dari sujud, kemudian langsung ruku boleh. Allahu Akbar. Tapi kalau kita lanjutkan ayat setelahnya lebih baik. Ya, nanti dijelaskan pada pembahasan setelahnya. Itu cara kalau di akhir ayat. Bagaimana akhir ayatnya? Apakah langsung ya, sujud, tapi dia berdiri dan melanjutkan sunnah? Ya, ayat setelahnya. Kalau dia ataupun di tengah ayat lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Wa amma sajdatu Shad fa mustahab. Sedangkan surat Shad ini sunnah. Ya. Walaysat min azaimis sujud, yang tidak ditekankan. Kalau yang 14 ditekankan, tapi yang surat Shad ini tidak ditekankan. Min azaimis sujud, laysat min azaimis sujud, sujud yang tidak ditekankan. Ya. Ai mutaakkidat, ditekankan. Thabata fi sahih al-Bukhari, diriwayatkan dalam sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Shad laisa min azaimis sujud. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, surat Shad ini tidak bagian daripada sujud yang ditekankan. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjud. Tapi aku pernah melihat baginda Rasulullah sujud. Hadza madhhab Syafi'i wa man qala mithlah.
Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang 15 pakai surat shad. Ya, kalau yang 15 surat shad masuk. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i surat shad tidak masuk. Bagaimana kalau surat shad tidak masuk? Boleh saja misalkan imamnya sujud, makmumnya berdiri sampai imam berdiri tungguin. Boleh. Nanti ada tuh kalau misalkan imam baca surat shad kemudian dia sujud, pendapat makmumnya tidak mengikuti karena tidak sependapat, tidak mengatakan tidak sunnah, ya, maka dia nungguin imamnya sampai disujud dan berdiri. Nanti ada dibahas dalam pembahasan. Wa qala Abu Hanifah hiya 14 sajdatan aidan. Pendapat Imam Abu Hanifah juga bilang 14. Walakin asqata tsaniyah min al-hajj. Tapi surat Al-Hajj yang ayat 77 tidak masuk. Ya, shad masuk. Cuma surat Al-Hajj ayat 77 tidak masuk. Ya, ayat 77 yang kedua ya. Benar enggak? Ya, yang kedua surat Al-Hajj ayat 77 tidak masuk menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Wa asbata sajadah shad, tapi beliau mengatakan shad bagian yang dianjurkan. Justru yang enggak dianjurkan adalah surat Al-Hajj ayat 77 yang kedua. Wa an Ahmad riwayatan, sedangkan pendapat Imam Ahmad ada dua riwayat. Pendapat pertama sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i 14 dan shad tidak masuk bagian daripada sujud yang dianjurkan. Sedangkan pendapat kedua 15 sajdah. Pendapat kedua daripada Imam Ahmad bin Hanbal, surat shad bagian daripada sajadah yang dianjurkan. Wa huwa qaulu Abil Abbas bin Suraij wa Abi Ishaq al-Maruzi min ashabi Syafi'i. Ya. Jadi pendapat Imam Ahmad, pendapat pertama sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, yang kedua bilang 15. Wa an Malik riwayatan, Imam Malik ada dua pendapat, ada dua riwayat. Yang pertama Syafi'i. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik itu satu pendapat sama. Tapi pendapat yang kedua wa asyharuha yang masyhur dalam pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, 11 ada 10. Imam Malik pendapat yang kedua yang masyhur, yang populer di kalangan mazhab Imam Syafi'i, Malikiyah, yang populer dalam mazhab Malikiyah ada 11. 11. Wa asqata ats-tsaniyah fil Hajj, meniadakan surat Al-Hajj yang kedua, surat An-Najm, kemudian Al-Insyiqaq dan Al-Alaq. Wa huwa qaulun qadimun lisy-Syafi'i. Ini dulu pernah bagian daripada pendapat Imam Syafi'i al-qadim. Dia pendapat qadimnya Imam Syafi'i itu ketika beliau di Irak. Kemudian pendapat barunya, pendapat baru daripada namanya qaulun jadid Imam Syafi'i ketika beliau ada di Mesir. Ya, jadi Imam Malik pendapat yang kedua yang populer di kalangan mazhab Malikiyah ada 11. Sedangkan yang pertama, pendapat pertama sama pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwasannya ayat sajadah ada berapa? 14. Ada 14. Imam Abu Hanifah juga 14, cuma beda. Yang shad masuk, yang Al-Hajj 77 tidak masuk. Nahu wal ahadits as-sahihah tadullu alaihi. Pendapat yang sahih menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala adalah 14. Berapa? 14. Ya, sesuai dengan hadis yang sahih yang menunjukkan atas kesunahan sujud itu. Wa amma mahalluha fa sajdatu A'raf fi akhiriha. Surat A'raf di akhirnya. Kalau Ar-Ra'd sebelumnya aqiba qauli ta'ala bil ghudwi wal asal. Ya, wan nahl wa yaf'aluna ma yu'marun wa fi subhan yaziduhum khusyu'a. Surat Maryam tempatnya di mana? Kharru sujadan wa bukiya. Biasanya ada tandanya ya, ayat-ayat sajadah itu. Surat Al-Hajj waf'alul khaira la'allakum tuflihun, di tempatnya, tempat ayat sajadahnya, tempatnya. Kemudian Al-Furqan wazadahum fufura.
surat Al-Furqan ayat 60. Wan-Naml ayat 26. Rabbul Arsyil Azim. Alif Lam Mim Tanzil wa hum la yastakbirun, Sajdah ayat 15. Hamim wa hum la yas'amun, Fussilat ayat 38. An-Najm pada akhir ayat. Wa id, kemudian Al-Insyiqaq la yasjudun, kemudian surat Al-Alaq ya, di akhir juga. Al-Insyiqaq ayat 21 ya. Fussilat ayat 38. Wa hadza madhhabu Sa'id bin al-Musayyib tabi'in, Muhammad bin Sirin juga tabi'in yang punya kitab tafsir mimpi. Wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah wa Sufyan Ats-Tsauri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq bin Rahwayh, guru daripada Imam Al-Bukhari. Wa madhhab Syafi'i fil Majmu'. Nah, ini yang 14 pendapat mayoritas ulama. Jadi ada 14 kita catat, taruh di Quran atau kita tandain Quran kita. Ini sunnah sujud. Nanti kalau sewaktu-waktu kita Ramadan kan biasanya hatam ya. Kalau enggak Ramadan kayaknya jarang hatam. Ya. Ramadan masyahrul Quran. Ada orang yang hatam Qurannya Ramadan, ada enggak? Ada juga yang belum pernah hatam. Jadi mudah-mudahan punya azam Ramadan ini harus hatam. Ya, dicatat di Qurannya. Kasih tanda ya, ini sunnah sujud ya. Ya, sunnah sujud biar nambah lagi pahalanya. Pahala baca Qurannya dapat, pahala sujudnya dapat. Pahala lihat Quran. Jadi kalau ngajinya jangan pakai HP. Kalau ngaji pakai mushaf dapat pahala. An-nadharu ilal mushaf ibadah. Bagaimana para sahabat? Ya, jadi membaca Quran pakai mushaf ibadah. Tidak ibadah, melihatnya ya, bukan pahala baca. Pahala melihat, kita di Quran dilihat doang. Ya, itu dapat pahala. Yang kagak bisa baca Quran dia atau dipandang-pandang, pahala. Itu pahala melihat beda, pahala baca beda. Ya. Jadi kalau sekarang sudah mulai trennya pakai HP. Ya, bahkan ada imam yang pakai HP juga. Ya, baca pakai HP boleh saja. Cuma afdalnya pakai mushaf. Kenapa? Pernah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, an-nadharu ilal mushaf ibadah. Memandang mushaf itu ibadah. Memandangnya saja belum baca, pahala memandang dapat. Pahala baca dapat, pahala sujud dapat. 3 pahala kita dapat. Ya, memang kita di sini cuma ganyakin pahala ya, ngumpulin pahala. Wa dhahaba akharuna ila anha aqiba qouli ta'ala iz kuntum iyyahu ta'budun. Ya, Hakim bin al-Munzir an Umar bin Khattab wal Hasan al-Basri wa ashab Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim an-Nakhai wa Abi Salih wa Talha bin Musarrif wa Zubaidi bin Haris wa Malik bin Anas wa Laits bin Sa'ad wa wajhun li ba'di ashab Syafi'i wa Hakam al-Baghawi fi Tahdzib. Ini pendapat yang lain tentang ya sujud tempat-tempatnya. Wa amma qaulu Abi Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari min ashabina mazhab Syafi'i al-kifayah fi ikhtilaf al-fuqaha indana anna sajdah an-naml 'inda qauli ta'ala. Berbeda. Pada menurut beliau surat An-Naml bukan di Rabbul Arsyil Azim, tapi pada wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Ya, biasanya nanti di mushaf itu ada ditandain yang kerengnya atau dikasih ya, ada yang kasih garisnya, tanda tempatnya yang mana dari satu ayat yang panjang yang memang tempatnya ayat sejadah yang mana. Nanti ada dalam Quran pun ada. Nah, ini ada ikhtilaf, tapi ulama Rabbul Arsyil Azim ada yang mengatakan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'limun. Fa hadha alladhi naqalahu an madhhabina. Inilah yang diriwayatkan daripada pendapat mazhab Syafi'i wa madhhab aktsar fuqaha dan pendapat-pendapat para ulama fikih. Ghairu ma'ruf wa la maqbul bal ghalatun zahir wa hadha kutub ashabina musarraha bi anna 'inda qawli Rabbul Arsyil Azim. Pendapat yang benar adalah dalam surat An-Naml bukan wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, tapi pada kata Rabbul Arsyil Azim. Nah, ini tentang mauqi' atau maudhi' tempat-tempat sujud. Nah, ini sujud tilawah. Hukumnya dan
tempat-tempatnya. Ya, ada berapa? 14 ya. Kalau yang shad tidak ditekankan. Boleh sujud boleh tapi tidak ditekankan. Faslun hukmus sujud tilawah hukmus salatin nafilah fi syarat taharah. Sujud tilawah sama kayak sujud dalam salat ya. Hukmus salatin nafilah fi syarat taharah sama kayak salat sunnah. Sujud tilawah sama seperti salat sunnah harus punya wudu. Ya, kita dengar orang baca ayat lagi ngaji nih, dengar ayat sajadah lagi duduk sebelah temannya baca sajadah sujud, kita sujud enggak punya wudu enggak boleh. Ya, dikatakan ya fi ishtiratit tahara 'anil hadath wan najas wa fi istiqbalil qiblati wa satril awrah. Sama ya, menghadap kiblat, bersih daripada najis. Kayak sama sujud syukur juga sama. Orang kalau lagi main bola sujud ya belum tentu ada wudu. Tapi mudah-mudahan sih sebelum main bola udah wudu duluan. Juga harus satrul aurah. Kalau celananya di atas dengkul sujud enggak dapat pahala sujud, enggak dapat pahala, ya. Jadi kalau ada orang main bola sujud menghadap kiblat, kemudian kagak pakai wudu, kemudian auratnya terbuka, celananya di paha sampai paha, enggak dapat pahala. Kenapa? Karena istiqbalul kiblat dan satrul aurah sama. Jadi kalau misalkan pemain bolanya dia ngaji, dia mau main bola wudu, kemudian celananya atau pakai apa yang celana ininya, leggingnya pakai sampai di bawah dengkul, sujud boleh, ngadep kiblat, dia tahu kiblat. Nah, ini ngaji. Kalau yang gak ngaji mah sujud aja, ya, sujud aja mau ngadep mana, kayak dia punya wudu ataupun dia auratnya terbuka, celana main bola kan rata-rata di sampai paha, jarang yang sampai di bawah dengkul, ya. Ya, itu. Sama seperti salat sunnah disyaratkan untuk bersuci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, wa satril aurah. Fa yahrumu 'ala man 'ala badani aw thawbi najasa. Diharamkan kalau di badannya ya atau di pakaiannya ada najis, ghairu ma'fuwin anha yang tidak dimaafkan, enggak boleh. Kita ngantongin najis salat enggak sah salat kita. Ngantongin najis, ngantongin najis atau bawa najis atau pakaian kita kena najis. Wa 'alal muhdits illa idza tayammam fi mawdi'in yajuzu fi tayammum. Kalau yang punya hadas maka apabila dia boleh tayamum asalkan memang punya syarat tayamum. Nah itu. Wa yahrumu ila ghairil qiblah illa fi safar. Enggak boleh harus menghadap kiblat kecuali dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan boleh ngadep mana saja. Kita sholat di kendaraan. Rasul pernah sholat di himar, di atas keledai. Sholat bagaimana himarnya tawajjah, dia menghadap, sholat tidak apa-apa. Kalau sholat itu dalam safar. Kalau di rumah ya tetap kiblat, di rumah mungkin gaya safar, kemana aja tuh. Kan kalau naik kereta belum tentu nanti dia lurus saja, kadang ada belok dia. Rasul pernah naik kendaraan, tapi dalam sholat sunnah ya, tidak dalam sholat wajib. Dalam sholat sunnah. Boleh enggak menghadap kiblat kalau lagi safar, lagi naik kendaraan. Illa fi safar haitsu tajuzun nafilah ila ghairil qiblah. Kalau yang sunnah boleh enggak menghadap kiblat kalau lagi safar. Dalilnya Rasul pernah naik di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Jadi boleh di kereta kita salat duha, di kereta duduk boleh. Ya, enggak menghadap kiblat boleh. Emang kita duduknya menghadapnya ke kiblat misalkan pengen sholat boleh, ya itu. Lalu sholat sunnah, haitsu tajuzun nafilah, sebagaimana dibolehkan dalam sholat sunnah, ghairul qiblat tidak menghadap kiblat dalam musafir. Hadza kulluhu muttafaqun alaih. Ini pendapat yang disepakati para ulama. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan.